Selamat siang, Go. Saya Musa, Go. Siapa? Musa. Musa. Ya, Oke. betul. Umur? Saya 39 tahun, 39 tahun, Go. Ya. Anak dua, profesi dokter, Go. Ini. Oke. Di mana dokter, di mana? Ya, di Surabaya. Oh, di Surabaya. Oke. Ya, Go. Jadi sampai umur 39 ini, baru tahun-tahun ini saya, apa ya, istilahnya belajar tentang finansial ya. Ya. Selebihnya cuman belajar kedokteran. Ya. Karena rambut mulai berubah, jadi mulai mikir-mikir yang lain ya. Ya. Jadi setelah saya belajar nih sebenarnya apa namanya? Saya pengen pendapatnya Ko Timothy ya. Selama saya kerja itu saya merasa ya investasi saya dengan umur saya itu terbalik strateginya. Jadi saya apa namanya? Dari penghasilan saya biar menjaga nilainya saya masukkan ke kebanyakan sih properti ya, Ko, ya. Ya. Sesuai ajaran orang tua ya. Ya. Jadi sekarang yang properti yang liquid itu di rumah kos ya yang banyak. Oke. Ya, kurang lebih kita kelola itu hanya 70 kamar ya, Ko, ya. Ya. Selama saya kerja 70 kamar dengan penghasilan kurang lebih di 90 sampai 190 sampai 95 juta per bulan. Oke. Dari Bersih, itu udah bersih rumah ya? kosnya. Udah bersih tuh. Modalnya berapa waktu itu bikin nama semuanya? Bikin semuanya di 4 tempat itu kurang lebih di 9 sampai 9 ya itu 9 sampai 10 miliar Oke. ya. Dia kan dia tersebar kan, kita ngejar lokasinya Iya. itu. Itu dari uang tabungan kerja dan macam-macam. Kalau penghasilan aktif dari praktek ya kurang lebih juga segituan ya, 100 sampai 130 mungkin ya. Ya. Sebenarnya pertanyaan saya itu dilandasi dengan cita-cita saya tuh pengen simpel aja juga, nggak pengen kaya banget sih sebenarnya. Ya. Pengen cuma menikmati hasil investasi itu saat saya masih hidup dan sehat itu, dan nanti saat saya meninggal gitu ya, istilahnya kan Oke. saya muslim ya, Go ya. Ya. Dari sekarang saya siapkan, dari belajar setahun ini setahunan ini saya siapkan uang dingin lah ya, istilahnya kurang lebih 4 miliar loh. Ya. Yang pengen saya investasikan supaya dia jadi 20 miliar di kurang lebih ya 3 tahun lagi ya. Karena kan 39 tambah 3 atau 4 tahun lagi saya umur 43, 44 ya. 43 lah. Kira-kira 45 saya sudah fokus mempersiapkan kehidupan berikutnya ya, jadi nggak capek-capek lagi praktek dan lain-lain lah ya. Ya. Cita-cita saya dari 4 miliar pengen jadi 20 miliar dengan harapan saya pengen punya satu perumahan ya, perumahan gitu, perumahan kecil aja di suatu tempat yang di situ ngajarin tentang baca Quran dan lain-lain. Yang kedua sih pengen ada rumah sakit sesuai bidang saya, rumah sakit kecil aja yang tipenya tipe D kecil gitu. Kalau masih ada sisanya pengen diinvestasikan lagi ke kosan supaya dia ya walaupun lambat ya tetap liquid. Yang paling pengen itu sebenarnya pengen overland gitu. Oke. Pengen overland keliling dunia. Nah, kira-kira dengan 4M ini apa yang saya harus lakukan untuk mencapai poin-poin yang saya pengen itu di usia kurang lebih 45 tahun. Oke. Ini kan basically kamu dokter ya. Kalau dokter tuh biasa trajektori hidupnya seperti ini. Ini human capital namanya. Jadi pendapatan kamu akan menurun sesuai dengan usia karena kan ada pensiun, dan ini harusnya aset investasi nih ya. Oke, kamu tadi berarti ada properti ya. Properti ini 9M. Yang menghasilkan tadi 95 juta per bulan. 90 sampai 95 ya. 90 sampai 95, kita bilang 90 biar gampang. Berarti per tahun ini 1 miliar lah ya. Per tahun.
Nah ini kan kalau kita hitung kasar ini 12% ya per tahun. Ini Ya, udah oke nih, udah bagus. ya Ya, 11 atau 12%. betul. Dan kamu ada pertanyaannya, kamu ada 4 miliar gitu kan. Ya, Target kamu, jadi 20, ya nggak? Ini betul. dalam waktu 5 tahun aja, kita hitung kasar berarti kan 37% ya, CAGR. Nah ini kamu carinya di mana gitu pertanyaannya. 37% tuh bukan Carinya di sesuatu mana? yang, ya 37% tuh bukan sesuatu yang kamu bisa cari di financial market. Karena kalau kita rata-rata indeks dunia kan 10-11% ya per tahunnya. Kamu untuk mencari 37% konsisten per tahun selama 5 tahun tuh jawabannya di pasar keuangan mustahil. Yang kamu harus lakukan untuk nyampe 37% adalah udah pasti ini cuma bisa lewat usaha ya atau bisnis. Nah, kamu tadi rencananya mau diapain 4M-nya itu? Kalau bisnis saya sih terus terang waktunya ya kok ya. Ya. Terusnya waktunya yang nggak ada. Pagi Oke. pulangnya malam nggak ada udah. Nah, kalau Hanya waktunya aktif udah aja nggak kok. ada, Jadi kamu harus stick ke 10-11%. Ini kan bakal makan sekitar 15 tahun ya berarti jadi ya. iya. Oke. Jawabannya nggak ada jalan cepatnya. Antara kamu income-nya dibesarin lagi atau ada dari mana, uang tuh nggak bisa 37% dari langit gitu. Ini nggak bisa, ini mustahil. Pertanyaan kamu. Jadi kan yang memang punya target finansial untuk nyampe 20 miliar, harus cari cara yang lain nih, gitu, untuk nyampe situ. Tapi kan kalau sebenarnya kita ngomong aset kamu secara kasar, aset kamu kira-kira apresiasi, kita hitung kecil lah, properti kamu 10 miliar basically kan. Kamu punya properti 10 miliar, punya 4 miliar gitu, liquid. Kamu tinggal 6 miliar lagi kan. Iya. Nah itu bisa jadi opsi tuh nanti. Dicari apakah ini dilikuidasi, ada pembelinya karena returnnya bagus kan, 12% per tahun. Nah itu baru kamu bisa taruh ke sesuatu yang lebih pasif nanti. Antara di SBN pemerintah, di government bonds, kamu bisa taruh di equity luar negeri. Itu kamu bisa otak-atik nanti. Tapi kalau pertanyaan kamu gimana caranya dalam waktu 5 tahun ya saya nggak bisa jawab gitu. Karena nggak akan ada orang yang bisa kasih kamu, bisa loh gitu, 37% per tahun tuh mustahil ya. Warren Buffett aja 19% per tahun. Kamu mintanya double dari Warren Buffett. Sulit itu, sulit dan nggak ada ya. Kalau ada yang bilang kamu bahwa oh ini bisa nih pasti 37% itu pasti bohong. Karena investasi itu rata-rata 10-11% ya. Oke? Iya tuh. Jadi jawabannya adalah waktunya gitu kan. Investasi kan ada beberapa ada 3 kan. Yang pertama adalah savings rate. Kedua itu adalah waktu. Ketiga itu adalah return. Nah, yang kamu paling nggak bisa kontrol tuh yang namanya return. Jadi yang kamu bisa kontrol tuh jumlah tabungan kamu dan juga waktunya. Mainnya di situ. Ya? Tanya lagi boleh ya? Boleh? Dari 4M ini kan karena saya baru belajar ya kok ya. Nonton videonya Koko juga dan lain-lain. Dari 4M ini sudah beberapa persen ya, hampir 70% terbagi itu sekitar kurang lebih 1,5 M itu ada di Bitcoin ya, Bu. Ya. Terus sisanya itu ada di Big Bang ya, di BCA terus yang besar ya, BCA, BRI, BMRI sih. Ada berapa aja berarti? Kurang lebih ya sih. Di BTC itu kurang lebih ada 1,5. Terus? BCA BRI itu ada kurang lebih ya 100 sampai 200-an gitu. BCA paling besar 200. Ya. Ini dalam Sisanya 200 dalam apa? Ya juta 200 juta doang, kecil. Oh, oke. Terus? Jadi dalam rupiahnya ya, semuanya dalam rupiahnya. Ya, Jadi sisa uang yang dari 4M itu ya, karena saya enggak melek finansial ya. Ya. Sisa berapa ya? 1,3 sampai 1,5 mungkin. Oke. Itu apakah saya sudah bijak menaruh uang itu di situ? Jadi kebanyakan cash kan? Sisa 1,5 gitu, dari 4 itu sisa 1,5 sekarang. Karena
Jadi 4 ini nggak ada. 4 ini sudah masuk ke BTC 1,5 M. Oke. Nah, sisanya masuk ke 3 bank itu. 1,5 M. Kenapa jadi 200 tadi? Ini 200 atau 1,5 M jadinya? Yang ke BTC 1,5 M. Oke. Masih ada Nah, sisa kan itu? Yang 1,5 Dua setengahnya kemana? masih ada sisa. Dua setengahnya itu yang BCA, BRI sama BMRI itu masing-masing katakanlah di 300-an tuh, kayak gitu. Itu Kan cuma berarti 900. 1,5 tambah 900 kan? Iya. Iya, 1,5 tambah 900 berarti kan 2,4 kan? Nah, sisanya kan 1,6. Nah, pertanyaannya itu Oh. dengan kondisi saya iya, iya. saat Kamu ini, ngomongnya pakai persennya ini lebih jelas ya, ya. Berarti benar iya, tadi. Sisanya duit kan, 1,6-nya. duit, betul. Oh, iya, iya. Udah oke kok itu, udah oke, udah bagus. Nah, ini yang pertanyaan saya cuman ini sih, 3 ini. Ini kenapa 3 bank gini? Wah, karena ketidaktahuan saya gue itu. Ya, Jadi ya sudahlah. jadi Bank negara jawabannya aja. adalah ini coba dianalisa lagi. Yang paling bagus itu yang mana? Jangan beli 3-3-nya, karena gini. Kamu kan beli 3 untuk menyebar resiko kan. Tapi kalau kamu belinya kayak gini, ini nggak menyebar resiko. Kecuali misalnya posisi kedua kamu tuh misalnya batu bara, tambang gitu, tambang. Ini consumer goods, itu beda cerita. Tapi kalau 3-3-nya perbankan begini, sama aja kayak beli satu. Itu nggak ada diversifikasinya gitu. Mungkin itu aja sih yang dibenahin. Sektornya ya. Iya, sektornya dibenahin. Untuk Oke. sisa uangnya lebih baik saya kemana tuh? Ya, kamu kalau parkir aja dulu. Money market nggak apa-apa, RDPU. Ini mau ditaruh di Indon juga boleh. 5% sekarang yieldnya lumayan besar. Karena kamu masih full time bekerja kan, nggak bisa mantengin setiap hari. Full time bekerja. Iya. Nggak bisa mantengin ya. Betul, Kalau jadi masuknya ke harusnya begitu. BTC lagi tuh. Apa? Kalau sisanya masuk ke BTC lagi terlalu beresiko ya. Gini, itu kamu jadi besar sekali kan porsinya, dan sekarang kamu bukan orang yang bisa mantengin setiap hari. Beda ceritanya kalau kamu bisa mantengin setiap hari. Kalau kamu bisa mantengin setiap hari, kamu cari yang volatilitas tinggi nggak apa-apa. Tapi kan ini udah cukup besar nih di portofolio kamu. Secara manajemen resiko ya nggak oke untuk kamu yang bekerjanya full time dan bukan di sini pekerjaan kamu, ya. Oke, terima kasih Gus. Oke.